Pergantian tahun merupakan momen yang disambut meriah oleh warga dunia. Tidak lama lagi kita meninggalkan tahun ini dan akan menyambut tahun baru dengan berbagai macam perayaan. Ups, salah. Namun di tahun ini pemerintah sepertinya meniadakan berbagai macam acara yang bisa menyebabkan kerumunan. Ingat, masih masa pandemi. Kawan-kawan, berikut ini 10 tradisi merayakan tahun baru di Indonesia. Pertama, meniup trompet. Ketika malam pergantian tahun, semua orang yang turun merayakan akan berkumpul di satu titik pusat kota. Misalnya alun-alun. Kumpulnya banyak orang di pusat kota akan semakin ramai ketika setiap orang meniup trompetnya masing-masing. Ada berbagai macam trompet yang digunakan untuk merayakan pergantian tahun, seperti trompet biasa atau jenis tegon dan topi, berbentuk burung, udang, ular, gitar, trompet plastik, dan lain-lain. 2. Pesta kembang api. Tak hanya meniup trompet, pesta kembang api juga menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu. Dalam pergantian tahun, kembang api yang berwarna-warni dan berbentuk pijar-pijar api akan diluncurkan ke angkasa tepat pada pukul 00.00, di mana hal tersebut sebagai pertanda bahwa tahun baru sudah datang. Namun perlu diingat bahwa bermain petasan tak selamanya aman. Banyak korban, umumnya anak-anak yang menjadi korban. 3. Kumpul bersama keluarga. Malam pergantian tahun baru merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh keluarga yang pisah dengan anggota keluarga lain, di mana pada malam itu para anggota keluarga yang jauh atau merantau akan kembali ke rumah untuk berkumpul kembali bersama keluarga. 4. Bakar-bakar. Berkumpul bersama keluarga rasanya kurang lengkap jika tidak memasak bersama. Momen tahun baru selalu identik dengan teknik memasak bakar atau panggang. Biasanya sebuah keluarga akan membakar jagung, ikan maupun daging untuk dimakan bersama-sama. Selain itu, bara api di malam hari membuat suasana menjadi lebih hangat. 5. Berkemah. Para remaja biasanya memanfaatkan malam pergantian tahun untuk berkemah bersama teman-temannya, baik itu teman sekolah, teman kuliah, maupun teman bermain. 6. Liburan. Desember merupakan bulan yang ditunggu-tunggu karena di bulan ini bisa jadi libur panjang, mulai dari libur Natal hingga Tahun Baru. Libur panjang ini dimanfaatkan oleh para keluarga untuk mengisi waktunya dengan liburan. 7. Banyak event konser. Ketika malam pergantian tahun baru, banyak event konser yang diadakan baik itu off-air maupun on-air. Stasiun televisi swasta biasanya mengadakan konser untuk turut memeriahkan acara malam pergantian tahun baru. Konser tersebut dimeriahkan pula oleh artis-artis papan atas sehingga dapat menarik perhatian para penonton. Tak hanya konser, pihak penyelenggara konser juga biasanya turut melakukan pesta kembang api di malam pergantian tahun. 8. Menyewa villa. Tidak sedikit dari beberapa keluarga yang menyewa villa ketika dalam pergantian tahun baru. Villa yang paling banyak disewa adalah di sekitar Puncak, misalnya Puncak Bogor. Di villa tersebut, seluruh anggota keluarga kumpul bersama. Tak hanya berkumpul, aktivitas lainnya juga dilakukan, misalnya bakar-bakar makanan, bermain game, dan besok paginya berenang. 9. Tidur di rumah. Tidak semua orang turut merayakan malam pergantian tahun baru. Ada sebagian juga yang memilih diam di rumah karena banyaknya orang yang keluar pada malam tahun baru akan menyebabkan macet. Dan seluruh tempat wisata pun juga penuh dan ramai. Maka ada sebagian orang yang lebih memilih untuk diam dan tidur di rumah saja. 10. Mandok Hata. Bagi orang Batak, dalam sukunya ada tradisi di mana setiap pergantian tahun baru tepat pukul 12 malam ada yang namanya Mandok Hata atau menyampaikan kata di keluarga. Mandok Hata ini merupakan acara ibadah bersama. Kemudian setelah selesai beribadah, anak paling kecil di keluarga tersebut harus mengungkapkan isi hatinya selama setahun ke belakang, seperti permintaan maaf, perubahan sikap, harapan, dan impiannya pada tahun mendatang. Semua itu diungkapkan di depan keluarga sehingga semua saling terbuka satu sama lain dan saling memaafkan. Nah kawan-kawan, walaupun pergantian tahun 2020 ke tahun 2021 ada
larangan untuk berkumpul ataupun menyelenggarakan konser-konser, nah kita bisa melakukannya bersama keluarga kita masing-masing di rumah masing-masing demi kesehatan kita bersama, kesehatan masyarakat, dan untuk kepentingan negara. Selamat Tahun Baru 2021. Semoga tahun ini lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya.